Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you doing today? Right, I hope that everything good. Right, you are doing well. Okay, in this good opportunity, so I would like to inform all of you that will be the last meeting for us. Right, 14th meeting will be the last before we're gonna have exam after this. Right. So in this last meeting, right, we're gonna discuss together about the very interesting material, which is parallel structure. Okay, parallel structure. All right. So in this parallel structure, we gonna talk first about the definition. So later on, I'm gonna explain to you about the definition of this parallel structure, and then the second is the types of parallel structure, and number three is examples, and of course the last is exercise, right? So first definition, apa itu definisi daripada parallel structure? Apa itu parallel structure? Okay. And then number two, yang kedua, nanti kita akan mendiskusikan berbicara tipe-tipe daripada parallel structure. Apa saja parallel structure itu? And then we're gonna discuss together about the examples. Terus contoh-contohnya apa saja parallel structure itu. And of course the last dan terakhir nanti kita akan coba ada 1-2 pertanyaan, kita deteksi mana yang parallel structure, mana yang bukan. Okay, so coming to the definition. What is the definition of parallel structure? Okay, parallel structure or parallel construction or parallelism is the equality between elements in a sentence structure. Nah, yang disebut dengan parallel structure ini, okay, in other term we can say parallel construction, or in other term, okay, also we can say parallelism. Nah, parallel structure, parallel construction, parallelism, semuanya sama. Apa maknanya? Is the equality, persamaan, kesamaan between elements in a sentence structure, di antara elemen-elemen di dalam suatu struktur kalimat. Nah, ini yang disebut dengan parallel structure. Apa itu arti paralel? Paralel itu sejajar. Jadi sejajar, kalimat itu mesti sejajar. Maka kita akan coba terangkan lebih lanjut. Okay. The structure can be verbs, adjectives, nouns, adverbs, noun phrases, clauses, or sentences. Nah, strukturnya itu bisa verbs, bisa adjectives, bisa nouns, bisa adverbs, bisa noun phrase, bisa clause, bisa sentences. Jadi, kalau misalkan di dalam struktur kalimat itu dimulai dengan verbs, maka idealnya di dalam kalimat tersebut konstruksinya, strukturnya itu semuanya menggunakan verb. Jadi kalau misalkan verb tidak menggunakan verb, yang selanjutnya tidak menggunakan verb, maka itu tidak paralel, tidak sejajar artinya. Jadi harus dikombinasikan dengan verb juga di dalam kalimat itu. Kalau di dalam kalimat itu adjektif, dimulai dengan adjektif, maka selebihnya pun juga harus adjektif. Jika noun juga begitu, jika adverb juga begitu, noun phrase begitu, clause or sentences pun juga begitu. For instance, if the first sentence contains noun, the other structures that will be combined must be in noun. Nah, contohnya misalkan tadi sudah kita sampaikan, if the first sentence contains noun, jika di awal kalimat itu terdiri dari noun, maka selebihnya di struktur kalimatnya maka harus dikombinasikan dengan noun juga. Okay, so we're gonna discuss further about this. Okay, straight to the types. Nah, sekarang ke tipe, ya, types. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya. Apa yang dimaksud dikombinasikan dengan noun, gitu ya. Okay, the first we're gonna talk about adjective parallel structure. Okay. The second we're gonna talk about noun parallel structure.
Then the third, we're gonna talk about adverb parallel structure. The third, we're gonna talk. The fourth, we're gonna talk about gerund parallel structure. Then phrases parallel structure. Then the last about clause parallel structure. Right. Nah, coba kita akan sampaikan satu persatu apa yang dimaksud. Ya. Adjective parallel structure. Sebelum nanti tentunya kita akan ada contoh-contohnya untuk lebih jelasnya. Baik, adjective parallel structure yang pertama, tipenya. Apakah adjective parallel structure itu? Maka kita mesti tahu apa itu adjective dahulu. Nah, apakah kita ingat apa itu adjective? Oke, adjective. Nah, coba kita ingat-ingat ya. Adjective itu adjective is a word, right? Which describes noun or pronoun. Jadi adjective, yang dikatakan dengan adjective itu apa? Adalah kata yang menerangkan noun atau pronoun. So the function of this word is to describe, to give the explanation of noun or pronoun. Memberikan informasi, memberikan keterangan terhadap noun atau pronoun. Contohnya misalkan, the book is good. Buku itu bagus. Maka mana adjektifnya? Kita lihat dulu. Adjektif memberikan keterangan, kata memberikan keterangan noun atau pronoun. Nounnya di sini adalah book. Ya, nounnya di sini adalah book. Maka yang menjadi keterangan adalah good. Good itu artinya bagus. Maka bagus di sini disebut sebagai adjective. Why? Because good, the function of good here as a word is to describe, is to give the explanation, give information about noun. So this is why that it is mentioned as the adjective. Maka ia disebut sebagai adjective. Karena sekali lagi dia memberikan keterangan kepada noun. Juga adjective ini bisa memberikan keterangan kepada pronoun. Contohnya misalkan kalau the book itu dirubah menjadi it. It is good. Nah, good ini sebagai keterangan, kata keterangan. Keterangan terhadap apa? Kepada pronoun. Mana pronounnya? It. It is good. Maka sekali lagi, sebagaimana yang tadi disampaikan, kita diskusikan di awal, jika di awal sentence, if in the first sentence, jika di awal sentence, for instance, in the first sentence contains noun, di awal sentence itu dia terdiri dari noun, maka the other structure will be combined, that will be combined must be in noun. Maka kata selanjutnya mesti dikombinasikan dengan noun yang di awal. Maka kalau adjective juga mesti adjective, seterusnya adjective, terus begitu di dalam kalimat itu. The type of this parallel structure, the second is noun parallel structure. Nah, apa itu noun parallel structure? We need to remember what is noun. Kita mesti mengingat lagi apa itu noun, ya kan? What is noun? Noun is name of things. Nah, bisa kita katakan noun itu adalah nama daripada sesuatu. Artinya apa? Sesuatu yang bisa kita namai, apa saja sesuatu itu, maka dia disebut sebagai noun. Apakah itu kelihatan atau tidak, apakah itu abstrak atau tidak, apakah itu konkret atau tidak, dan lain sebagainya. Yang penting segala sesuatu yang bisa kita berikan nama, apakah punya akal atau tidak, benda mati atau hidup dan seterusnya, yang penting segala sesuatu yang bisa diberikan nama disebut sebagai noun. Sebab nanti kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata benda, tapi tidak semua, tapi tidak hanya kata benda mati saja, tapi seperti yang saya sampaikan tadi. Sebagaimana juga kalau kita memahami adjektif, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kata sifat, nanti persepsi kita sifat manusia, tidak, tetapi sebenarnya adalah kata keterangan, tetapi menerangkan khusus spesifik, yaitu apa yang diterangkan adalah noun atau pronoun, begitu. Nah, noun ini juga begitu, meskipun diartikan sebagai kata benda, tetapi tidak hanya benda mati saja yang masuk di dalamnya. Oke. Nah, apabila konstruksinya di awal daripada kalimat itu adalah noun, maka selebihnya mesti sejajar.
maka selebihnya pun harus noun juga. And the third is adverb parallel structure. Nah, yang ketiga adalah adverb parallel structure. What is adverb? Adverb is basically like adjective. Pada prinsipnya, pada dasarnya sama dengan adjektif sebagai kata keterangan, memberikan keterangan. Akan tetapi, what is the difference between here between the adjective and adverb? Kalau adverb di sini dia memberikan keterangan terhadap verb, adjective, or other adverbs. So the function of adverbs is to describe verb, adjective, or other adverbs. Jadi memberikan keterangan kepada kata kerja, kemudian adjektif, kata keterangan, dan juga kata keterangan yang lain atau adverb yang lain. Nah, ini fungsinya sama, memberikan keterangan tetapi berfungsi secara berbeda. Contoh, saya berikan contoh. Misalnya, I move slowly. I move slowly. Saya bergerak. Bagaimana gerak saya? Slowly. Slowly itu artinya lambat. Saya bergerak dengan lambat. Cara saya bergerak itu lambat. Maka lambat ini, slowly ini disebut sebagai adverb. Kenapa? Karena dia memberikan keterangan kepada kata kerja. Mana kata kerjanya? Move. Move ini adalah kata kerja. Geraknya gimana sih? Diberikan keterangan slowly. Slowly disebut sebagai adverb. Ini adalah adverb yang menerangkan verb, yang menerangkan kata kerja. Ada fungsi adverb yang lain, memberikan kata keterangan kepada adjektif. Contohnya misalkan tadi kita mengatakan the book is good. Mana adjektifnya? Good. Oke, good ini adalah adjektif karena memberikan keterangan kepada buku. Bukunya bagaimana sih? Oh, bukunya bagus. Maka bagus ini adalah adjektif. Nah, ketika orang memberikan informasi bukunya bagus, orang kadang masih bertanya bagusnya kayak apa? Maka ditambahi sangat bagus. The book is very good. Maka very-nya di sini adalah adverb. Kenapa? Karena dia memberikan keterangan kepada adjektif. Mana adjektifnya? Good itu adalah adjektif. Bagusnya bagaimana? Very good. So very, here is the adverb. Because the function of very here in this sentence is to give the information or to describe or to explain the adjective. What is the adjective here? Good. Right. Nah, juga misalkan adverb ini bisa memberikan keterangan kepada adverb yang lain. Jadi adverb diterangkan dengan adverb. Memberikan keterangan kepada adverb. Contoh misalkan I move slowly. Saya bergerak dengan lambat. Orang itu masih kadang butuh informasi. Lambatnya kayak apa sih? Sudah kita kasih keterangan lambat, tetapi dia masih pengen tahu lambatnya kayak apa. So we give another information, we add another information. I move very slowly. Saya bergerak sangat lambat. Maka sangat very-nya di sini adalah adverb. Why? Because it describes the adverb, the other adverb. What is the other adverb? Slowly. Maka ada dua adverb. Yang satu adalah adverb adverb daripada slowly. Yang very adalah menerangkan slowly-nya. Maka ini disebut sebagai adverb. So once again, adverb is word. Adverb itu merupakan suatu kata, and the function of this word is to describe, to give information, to explain about verb, adjective, or other adverb. I hope that you understand here, right? And adverb parallel structure, maka kalau kita mengatakan adverb parallel structure, what is adverb parallel structure? Adverb parallel structure ini adalah kalau misalkan di dalam kalimat itu strukturnya ada adverbnya, maka selebihnya mesti sejajar. Mesti ada adverbnya, ada begitu dan seterusnya. Next one, number 4 is gerund parallel structure. Okay, of course we need to know first about gerund. Kita mesti tahu apakah itu gerund. Okay, gerund is verb added by ing, right? Plus ing, and the function is not as
verb anymore, but the function is as noun. Tetapi fungsinya sekarang tidak lagi menjadi kata kerja, akan tetapi fungsinya menjadi noun. Jadi kata kerja ditambah dengan ing, fungsinya tidak lagi menjadi kata kerja, akan tetapi fungsinya sebagai noun itu adalah jejeran. Okay, for example, read to be reading. My hobby is reading. Hobi saya adalah reading. Maka reading di sini di dalam kalimat yang saya sampaikan ini tidak lagi berfungsi sebagai kata kerja meskipun diambil dari kata kerja read menjadi reading. Dan ini juga bukan merupakan present continuous. Katanya kalau kata kerja ditambah ing itu menjadi present continuous, artinya sedang melakukan sesuatu. Tidak mesti. Bisa jadi itu adalah gerund tergantung struktur kalimat. Nah, itu gerund parallel structure. Maka kalau di dalam struktur kalimatnya ini di awal itu ada gerundnya, maka selebihnya mesti sejajar ada gerundnya. Okay, next one is phrases parallel structure. What is a phrase? Ya, sekali lagi kita merefresh ingatan kita, ya, apa itu yang disebut dengan phrase atau frasa. Frasa itu adalah gabungan kata, beberapa kata yang belum bisa difahami secara sempurna di dalam kalimat, itu frasa. Like for example when I say in the evening, in the morning, go sleeping, go studying, dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai phrase, gabungan antar kata, group of words ini. Dan belum bisa disebut sebagai sentence, belum merupakan kalimat sempurna. Oke, maka kalau terdiri dari phrase di dalam kalimat itu, maka selebihnya juga merupakan harus ada phrase-nya. Oke, next one is clause. What is clause? Right, clause parallel structure. So the simple way, I'm gonna explain to you in a simple way what is clause here. Saya akan terangkan dengan cara yang sangat mudah apa itu clause. Clause itu sama dengan kalimat. Artinya apa? Ada sudah komplit, ada subjek, ada predicate, ada objek. Jadi sebagai kalimat dia sebenarnya sudah sempurna. Sudah memenuhi syarat sebagai kalimat. Akan tetapi bedanya kalau clause ini belum mencapai titik. Sedangkan kalimat ini sudah betul-betul mencapai titik. Nah, ini clause. Jadi seperti kalimat tetapi belum mencapai titik. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Jadi nanti kita akan lebih memahami ini. Clause parallel structure. So, what is clause parallel structure? Clause parallel structure ini berarti kalau di dalam kalimat itu struktur kalimat itu ada clause-nya, maka selebihnya juga harus menggunakan clause. Contoh misalkan clause itu apa sih? Saya contohkan di dalam kalimat. Misalkan I went to your house when you were going outside. I went to your house when you was going outside yesterday. Nah, ini contoh saja. Saya ke rumahmu ketika kamu sedang di luar, kamu sedang keluar rumah. Ini misalkan di dalam struktur kalimat ini, dalam kalimat ini ada kata saya pergi ke rumahmu, kamu sedang keluar rumah. Ini kan sebenarnya sudah komplit. Jadi saya pergi ke rumah, I went to your house. Ini sudah ada subjek, ada predicate, ada objek. Kemudian you were going outside, ya, you were going outside. Ini juga sama, ini sudah komplit. Kamu sedang keluar rumah. Ini ada subjek, ada predicate, ada objek. Tetapi karena yang dimaksudkan oleh pembicara tidak berhenti sampai sana, masih ada kesinambungan sampai titik, maka disebut sebagai clause bukan sebagai sentence. Nah, kalau sudah sampai titik ini tadi, maka disebut sebagai sentence. So that's the difference between clause and sentence. Itu adalah perbedaan antara clause dan sentence. Alright, so now coming to the examples. Nah, supaya lebih jelas,
kita akan langsung saja kepada contoh-contohnya. Adjective parallel structure. Okay. Mr. David is rich, kind, and honest. Sekali lagi, yang pertama kita bahas adalah adjective parallel structure. Jadi di dalam kalimat ini tadi mesti ada adjektif. Kalau dimulai dengan adjektif, maka selebihnya mesti paralel, mesti sejajar, adjektif terus begitu. Once again, saya ulangi lagi, sekali lagi, Mr. David is rich, kind, and honest. Mr. David dia kaya, dia baik, dia jujur misalkan. And the second sentence, so which one is correct one? Mana yang tepat nanti ya? Mr. David is rich, kind, and slowly. Yang kedua, Mr. David is rich, kind, and slowly. Nah, yang benar adalah yang pertama. Kenapa? Karena ini paralel, sejajar. Mr. David is rich. Rich-nya ini adalah adjektif. Mengapa dia menerangkan Mr. David, memberikan keterangan kepada Mr. David? Mr. David gimana sih dia? Oh, dia kaya. Maka dia adalah adjektif. Kind ini juga merupakan adjektif. Dia memberikan keterangan kepada Mr. David juga. Dia bijaksana misalkan. Nah, ini adalah adjektif. Honest artinya jujur. Jujur ini juga menerangkan kepada Mr. David. Honest ini juga adjektif. Maka rich, kind, honest ini adalah adjektif. Kemudian yang kedua, Mr. David is rich, kind. Nah, ini sama dengan yang di atas. Rich-nya adalah adjektif, kind-nya adalah adjektif, tetapi di sini ada and slowly. Slowly-nya di sini bukan adjektif, tetapi adalah adverb. Adverb memberikan keterangan seharusnya kepada kata kerja. Di sini tidak ada kata kerjanya. Maka which one is the correct? Mana yang tepat di antara kedua kalimat ini? Of course the first one, right? Maka yang tepat adalah yang pertama. Karena ini paralel, ini sejajar. Semuanya dari rich, kind, honest ini adalah adjektif. Sedangkan ini tidak paralel. Kenapa? Karena rich, kind, kemudian slowly ini bukanlah adjektif. Yang kedua adjektif, tetapi yang ketiga tidak adjektif. So the correct one is the first. I hope that you understand here, right? Now the second, noun parallel structure. Ya, sekali lagi, noun itu adalah kata nama dari sesuatu. Ya, noun. Maka jika itu nanti noun, mesti semuanya noun. Contoh di sini, he is a lecturer, a businessman, and a farmer. Yang kedua, he is a lecturer, a businessman, and he teaches. Dia adalah lecturer, seorang dosen, a businessman, juga sebagai businessman, and a farmer, dan juga sebagai petani. Nah, ini semuanya adalah noun. Lecturer, noun. Businessman, noun. Farmer, noun. Tetapi yang coba kita lihat yang kedua sekarang. Apakah ini paralel? Okay. He is a lecturer. Yes, this one is noun. A businessman. Businessman also noun. Okay. And he teaches. Teaches here is not noun. What is this? What is this word? This word is verb. Kata ini merupakan kata kerja. Teach. Right? From teach to be teaches. Nah, ini kalimat yang kedua tidak paralel. Kenapa? Karena tidak sejajar. Yang pertama, kedua itu adalah noun, kemudian yang ketiga di sini adalah verb. So the correct one is the first. He is a lecturer, a businessman, and a farmer. Right? Do you understand here? Yes, very good. Next one, adverb parallel structure. So now talking about adverb. Adverb parallel structure. Okay. Adverb sudah kita bahas tadi. Apakah itu adverb? Ya, kata yang menerangkan kata kerja, kemudian adjektif, kemudian juga another adverb. Contoh di sini, Tito does his school assignment slowly and carefully. Okay. Yang kedua, Tito does his school assignment slowly and carefully. Yang benar yang mana? Adverb, ya. Yang pertama, Tito mengerjakan PR-nya slowly, dengan pelan, and carefully, dan juga dengan hati-hati. Slowly, carefully ini adalah adverb. Kenapa? Dia memberikan keterangan kepada does. Does ini kata kerja, diterangkan dengan adverb slowly, carefully. Maka
ini adalah parallel structure. Akan tetapi coba kita lihat setelahnya. Tito does his school assignment slowly and careful. Nah, slowly-nya di sini adalah adverb, akan tetapi careful-nya bukan adverb. Apa dia? Dia adalah adjective. He is careful. Tito is careful, maka careful ini adalah adjective. Maka yang kedua tidak bisa disebut sebagai parallel structure karena strukturnya berbeda. Kalau adverb maka mesti terus dilanjutkan dengan adverb seperti yang pertama, slowly, carefully. Understand here? I hope that you understand. Right. Next one is gerund parallel structure. I explained to you earlier about what is gerund, right? Apa itu yang disebut dengan gerund? Langsung saja. Okay, you have to decide going to university or getting a job. Mana di sini gerundnya? Gerund tadi seperti yang kita diskusikan adalah kata kerja ditambah dengan ing. Maka going di sini adalah gerundnya. Getting a job, getting ini adalah gerundnya. Sebab tadi apa? Yaitu kata kerja ditambah dengan ing. Right. Getting a job ini juga sama. Right, very good. Nah, ini bisa dikatakan paralel. Kenapa? Karena yang pertama ini adalah gerund, yang kedua juga gerund. So we can say that this sentence is parallel structure. But of course we're gonna see the second sentence first. Coba kita akan lihat ke kalimat yang kedua dulu. Okay. You have to decide going to university or to get a job. Nah, di sini bukan paralel. Mengapa? Karena yang pertama adalah gerund, akan tetapi yang kedua bukan gerund, tapi infinitive di sini. Nah, apa itu infinitive? Kata kerja ditambah dengan to mempunyai fungsi seperti gerund, tetapi bukan gerund. Ini adalah infinitive. So the correct one is the first, not the second. Yang tepat adalah, yang benar adalah yang pertama, bukan yang kedua. I hope that you understand here. Next one. Phrase parallel structure. Phrase seperti kita sudah sampaikan, gabungan kata. I see many students in the classroom and in the library. Saya melihat banyak murid di kelas dan juga di library, di perpustakaan. Maka in the classroom di sini adalah phrase-nya. Okay. In the library ini juga phrase-nya. Gabungan kata belum sempurna di dalam kalimat, maka disebut sebagai phrase. Ini phrase-nya, ini juga phrase-nya. In the classroom is phrase, in the library also phrase. Maka ini bisa disebut sebagai parallel structure yang pertama. But of course we need to see what happened with number 2, right? The second one. I see many students in the classroom and study together. Saya melihat banyak murid di kelas and study together, dan mereka belajar bersama. So which one is the parallel? The first one is the parallel structure, not the second. Why? Because we have studied together. Ada belajar bersama. Belajar bersama ini bukan phrase ya, tetapi di sini terdiri dari verb, ada study. Right, you understand here? Okay. Next one is clause parallel structure. Sekarang, apa itu clause parallel structure? Clause seperti sudah kita sampaikan tadi adalah susunan kata yang di situ sudah komplit, ada subjek, ada predikat, ada objek. Akan tetapi belum bisa disebut sebagai kalimat karena dia belum berhenti. Ini disebut sebagai clause. We should think about what we say and what we do. We should think about what we say. Sebenarnya ini kalau panjang, we should think about what we say and we should think about what we do. Nah, maka we should think about what we say ini adalah clause, ini sudah sempurna. Kemudian we should think about what we say diringkas menjadi what we do, diringkas menjadi what we do di sini juga merupakan clause. Ini sebenarnya sudah sempurna, sudah seperti yang saya sampaikan, ada subjek, ada predikat, ada objek.
Karena ini belum mencapai titik, titiknya adalah di sini ada gabungan dua kalimat yang sempurna, maka masing-masing disebut sebagai clause. Nah, gampangnya itu. Yang pertama terdiri dari dua klausa. Yang kedua coba kita lihat, kita cek, we should think about what we see and doing. Yang di sini yang pertama ini adalah klausa, yang kedua langsung gerund. Maka yang benar yang mana? Yang tepat yang mana? Okay, the correct is the first one. Okay, do you understand here? Very good. So now coming to the exercise. Okay, so this will be the last. Okay, my father is a doctor, number one, a lecturer, a start business. Okay, my father is a doctor, lecturer, and starts a business. Ayahku adalah seorang dokter, seorang dosen, dan mulai bisnis. Yang kedua, my father is a doctor, a lecturer, and a businessman. So which one is the correct? Which one is parallel structure? Of course the first one, of course the second, right? Nah, ini semuanya adalah noun, tetapi yang pertama ini ada starts business. Starts business ini adalah verb, maka ini tidak bisa disebut sebagai parallel structure. Yang parallel structure adalah yang kedua. The second, the secretary will prepare a proposal, type it and copying it into 10. Yang pertama, ya di sini ada will prepare a proposal, menyiapkan proposal, type it and copying it into 10. Yang kedua, the secretary will prepare a proposal, type it and copy it into 10. Mana yang kira-kira sebagai parallel structure? Of course number 2. Kenapa? Dia di atas ada copying. Copying ini adalah gerund, sedangkan sebelumnya adalah verb, maka ini tidak bisa disebut sebagai parallel structure. Kalau yang kedua semuanya type verb, copy verb, maka prepare also verb. So the correct one is number 2, right? And then the doctor treats the old patient slowly and with care. The doctor treats the old patient slowly and with care. Kemudian yang kedua, the second sentence, the doctor treats the old patient slowly and carefully. Nah, mana ini yang parallel structure? Tentunya yang kedua. Karena ini ada adverb, carefully juga adverb. Kalau yang pertama, and with care. With care, here is, what is this? This one is a phrase. So we can say that it is parallel structure. The parallel structure is the second one. Okay, slowly and with care. So slowly supposed to be and carefully. So the correct one is number 2. Okay. Do you understand here? Alright, I hope that you understand. Okay, and okay, this will be the last, right, for you. And I would say for all of you, ma'an najah fil imtihan li akhir sana. Amin. Mudah-mudahan semuanya sukses di dalam melaksanakan ujian akhir semester ini. Good luck. This what I can explain to you, and I beg your pardon if you get mistakes from me. And let's end this lesson, this last meeting, by reciting Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. At last I say you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.